Hai sahabat Hijonesia, selamat berkunjung kembali di konten Mimin. Sesuai dengan janji Mimin pada video sebelumnya, kan video lanjutan dari pembagian pestisida. Oh iya, Mimin sarankan bagi sahabat yang baru berkunjung ke channel Mimin atau belum menonton video pembagian pestisida part 1, silahkan nonton dulu part 1 agar tidak terjadi misunderstanding. Untuk memudahkan sahabat Hijonesia menemukan video yang Mimin maksud, maka linknya akan Mimin lampirkan di deskripsi. Silahkan dicek dan dinonton. Oke, namun sebelum memulai isi dari konten ini, Mimin ingin meralat sedikit tentang pengertian pestisida. Jadi Mimin ucapkan mohon maaf karena terlalu terburu-buru atau mungkin karena mengantuk ya. Karena membuat videonya jam 1 malam sehingga mengurangi konsentrasi Mimin untuk melakukan cek dan update terkait pengertian pestisida yang terupdate. Setelah melakukan pengecekan, ternyata pengertian pestisida tersebut ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019. Ini yang terupdate. Dan ini lebih luar biasa lagi karena lebih menspesifikkan lagi terkait fungsinya. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasa trenik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak, memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasa-jasa trenik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Oke, jadi itu pengantar yang berisikan tentang pengertian dari pestisida setelah Mimin ralat. Menarik untuk kita bahas. Jangan kemana-mana, karena dalam beberapa menit ke depan Mimin akan mencoba berbagi informasi terkait pembagian pestisida yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Stay tune. Let's go. Gas, bro. Yang ke-6, herbisida. Herbisida untuk membunuh dan mencegah gulma. Jenis pestisida yang biasa digunakan oleh para petani adalah herbisida. Dengan menggunakan herbisida secara rutin dalam waktu tertentu, tanaman di lahan pertanian sahabat Hijonesia semua menjadi semakin produktif dan tanpa khawatir terganggu kembali oleh gulma. Yang ke-7, insektisida. Jenis pestisida selanjutnya adalah insektisida. Ini sudah tidak jarang lagi kita dengar. Umum ya bagi para petani. Pestisida satu ini memang terkenal di kalangan petani. Fungsi utama dari insektisida adalah untuk membunuh sekaligus mencegah munculnya hama serangga di lahan pertanian yang bisa mengganggu kualitas tanaman. Yang ke-8, moluskisida. Dalam bahasa Yunani, moluskus berarti hewan yang berselubung tipis atau lembek.
Dengan kata lain, bila dalam dunia pertanian, yang dimaksud dengan moluska adalah siput. Jadi, moluskisida bertujuan untuk membunuh dan mencegah populasi siput di lahan pertanian. Yang kesembilan, nematisida dan ovisida. Nematoda dalam dunia pertanian juga tidak kalah meresahkan. Nematoda tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan jenis pestisida nematoda. Sedangkan untuk ovisida memiliki fungsi untuk merusak telur dari hama penyakit. Contohnya adalah telur siput dan keong yang biasanya ada di area persawahan dan menempel di bagian-bagian tanaman tertentu. Yang ke-10, pestisida. Tidak selamanya ikan di area persawahan menguntungkan bagi para petani. Ada pula ikan-ikan yang dirasa mengganggu tanaman lainnya. Maka kebanyakan petani menggunakan pestisida. Namun penggunaannya haruslah pada kadar yang sesuai agar tidak mencemari perairan sekitarnya dan membunuh habitat ikan di area tersebut. Namun penggunaannya haruslah pada kadar yang sesuai agar tidak mencemari perairan sekitarnya dan tidak membunuh habitat ikan di area tersebut yang tidak mengganggu tanaman. Yang ke-11, rodentisida dan termisida. Jenis pestisida yang terakhir adalah termisida yang berfungsi membunuh hewan pengerat sebagai hama seperti tikus. Sementara termisida juga berfungsi sama dalam mencegah serangga pelubang kayu seperti rayap atau kumbang. Beberapa jenis pestisida yang perlu sahabat Hijaunesia ketahui. Jadi, dengan mengetahui jenis pestisida tersebut, menjadi lebih memahami apa pestisida yang tepat untuk mencegah penyakit dan pengganggu tanaman pertanian sahabat Hijaunesia semua. Oke, jadi dengan menonton video ini, Mimin berharap akan memberikan pengetahuan baru bagi sahabat Hijaunesia semua. Jadi, dengan menonton konten ini, apabila ada hal terburuk yang terjadi di lahan pertanian sahabat Indonesia, ini bukan hal yang diminta-minta ya, namun kita perlu mengetahui juga ilmu untuk mengatasi hama dan penyakit. Dengan menonton konten Mimin yang ini, Mimin berharap ketika suatu saat nanti kemungkinan terburuk terjadi, ada tanaman sahabat Indonesia mungkin terkena penyakit yang diakibatkan oleh jamur, jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari obat yang baik untuk mengatasi masalah penyakit yang ada pada tanaman sahabat Indonesia. Sahabat Indonesia semua tinggal menyesuaikan saja jenis penyakit seperti apa yang sedang dihadapi oleh sahabat semua. Contoh apabila terkena penyakit akibat jamur, yaitu biasa fungi-fungian ya, yang berbunyi tentang fungi. Sahabat Indonesia tinggal beli saja fungisida. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, perhatikan zat aktifnya. Contoh lain, apabila tanaman sahabat Indonesia ada yang terserang penyakit akibat bakteri, jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari obat apa yang cocok untuk mengobati tanaman tersebut. Sahabat Hijaunesia semua tinggal mencari obat bakterisida. Kembali lagi, perhatikan jenis bahan zat aktifnya dan berapa persen takarannya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Semoga dengan adanya konten ini dapat bermanfaat bagi sahabat Hijaunesia semua. Bila terdapat hal yang kurang atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sahabat Hijaunesia semua juga dapat memberikan tambahan bila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Silakan tambahkan di kolom komentar. Namun ingat, dalam memberikan komentar,
Kita tetap berpedoman pada etika komentar yang baik. Jangan menghujat atau jangan saling menjatuhkan. Berikan masukan yang sifatnya ke arah yang lebih membangun. Terima kasih Mimin ucapkan kepada sahabat Indonesia semua. Sampai bertemu di konten Mimin selanjutnya. Boom!